Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaku pemasaran syariah. Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Jika kita meneladani Rasulullah SAW saat melakukan perdagangan, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan adab perdagangan inilah yang dapat disebut dengan strategi dalam berdagang. Oleh karena itu, Syekh Syed Nada membeberkan sejumlah adab yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pelaku perdagangan, yaitu yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Yang kedua, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya, menjual yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Yang ketiga, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dengannya, lalu akan tetapi tidak menghasilkan keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Yang terakhir, tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Oleh karena itu, kita dapat menjadikan itu sebagai pedoman kita sebagai seorang pelaku pedagang muslim, agar kita selalu mengedepankan etika dan adab dalam berdagang. Adapun di dalam pelaku pemasaran syariah ada beberapa konsep yang dilakukan oleh pemasaran syariah. Yang pertama ada konsep pertukaran. Pada awal 1900 konsep pemasaran mulai berkembang. Hal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada tokoh bernama Robert Barthel Smith, Seth, dan juga ada Gardner dan Garrett tahun 1988. Sebagai berikut, periode 1900 sampai 1910 sebagai periode penemuan, kemudian pada 1910 sampai 1920 sebagai periode konseptualisasi, periode integrasi 1920 sampai 1930, periode pengembangan 1930 sampai 1940, periode pengujian kembali pada tahun 1940 sampai 1950, dan periode 1950 sampai 1960 merupakan periode rekonseptualitas. Pada perkembangan selanjutnya, dua aksioma tiga tersebut mendapat kritikan dan mengalami perubahan paradigma dalam konsep pemasaran. Aksioma yang bertumpu pada aktivitas pertukaran ekonomi telah mengalami perubahan, yaitu bahwa pemasaran merupakan aktivitas pertukaran nilai. Sedangkan aksioma pemasaran yang bertumpu pada pemasaran sebagai inisiator pemasar telah berubah pada aksioma bahwa pemasar harus lebih berorientasi pada perilaku konsumen, karena konsumen lebih mempunyai kekuatan dibanding dengan produsen. Konsep pemasaran sebagai pertukaran merupakan konsep yang sudah lama disetujui oleh para pemikir pemasaran. Artinya inti dari proses pemasaran yaitu adanya pertukaran yang sifatnya terbatas maupun yang sifatnya luas dan kompleks. Yang kedua ada konsep pengelolaan keuangan Islam. Secara umum, pemikiran dan keilmuan dalam ilmu manajemen yang telah dijalankan beratus-ratus tahun yang lalu oleh para ilmuwan di dunia ini merupakan hasil pemikiran panjang dan komprehensif yang patut diapresiasi. Telah banyak hasil pemikiran para ahli dan pelaku manajemen yang telah membuahkan banyak hasil pemikiran para ahli dan pelaku manajemen sampai saat ini. Pertanyaan muncul di sini, apakah perlu ada cabang keilmuan yang Islami? Kalau kita mengenal ilmu manajemen sebagai suatu rumpunan ilmu, apakah manajemen syariah sebagai rumpunan ilmu yang berbeda dengan ilmu manajemen syariah
sebagai rumpun ilmu yang berbeda dengan ilmu manajemen konvensional. Atas dasar pemikiran tersebut, ilmu manajemen yang kita terima pun selama substansinya sesuai dan tidak melanggar ajaran Al-Quran dan hadis dapat dipelajari dan diambil sebesar-besarnya manfaatnya. Kalau kita mengenal manajemen keuangan sebagai suatu rumpunan ilmu, apakah manajemen keuangan Islam dapat menjadi suatu rumpun baru yang berbeda dengan konvensional? Ada beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang selama ini kita pelajari yang berbeda dengan manajemen keuangan Islam.